Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu kita untuk ngopi santai sambil bahas topik yang lagi hits nih, yaitu partisipasi dan e-demokrasi. Dong, sambil ngopi kita bahas tapi yang ringan aja. Oke, setuju nih Radi. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu nih biar yang nonton tahu kita di tim diskusi yang untuk membahas materi kali ini. Oke, karena tim kita sudah lengkap, jadi kita mulai nih masuk ke materi yang pertama yaitu e-partisipasi dulu. Nah, apa sih definisi itu? Siapa nih yang mau jawab? Aku duluan ya. Intinya partisipasi adalah cara kita sebagai masyarakat buat ikut campur dalam urusan pemerintahan menggunakan media elektronik atau internet. Seperti itu. Betul Usi, ini tentang gimana teknologi, informasi, dan komunikasi jadi jabatan antara warga dan pemerintah. Dulu harus surat menyurat, sekarang cukup mengetik. Berarti tujuannya buat ningkatin keterlibatan publik ya. Bentuknya bisa e-voting atau kasih saran kritik di kolom komentar resmi. Jadi ada 3 level tadi. Yang paling ringan itu informing, pemerintah yang kasih info. Yang kedua itu ada e-konsultation, misalnya kita yang kasih masukan melalui survei online lah. Dan yang paling serius itu ada decision making, kita itu ikut mengambil keputusan. Aku rasa manfaat yang paling terasa itu ada di transparansi. Kalau semua masukan dan keputusan itu bisa diunduh secara online, pemerintah tidak bisa sembarangan dan kita bisa selalu memantaunya. Selain transparansi, ini juga soal efisiensi. Kita nggak perlu izin cuti buat datang ke rapat untuk mendengarkan pendapat. Semua bisa dilakukan melalui dari HP sambil rebahan, asal isinya berkualitas. Wah, keren nih semuanya. Ini kan e-partisipasi ini menjabatani jurang komunikasi. Nah, kalau e-partisipasi itu alatnya, maka e-demokrasi itu apa sih? Nah, apa menurut kalian? Siapa yang mau jawab? Aku e-demokrasi itu konsep yang jauh lebih besar. Ini tentang bagaimana TIK itu digunakan untuk mendukung dan memperkuat seluruh proses dalam suatu negara. Betul, jadi e-participation itu hanya satu bagian. E-demokrasi mencakup segalanya, bagaimana pemilu dijalankan secara e-voting, bagaimana layanan publik diberikan secara e-government, sampai bagaimana masyarakat berdialog. Berarti bisa dibilang e-partisipasi itu aksi kita sebagai warga, sedangkan e-demokrasi itu adalah sistem atau visi yang ingin dicapai pemerintah. Ya. Visi utamanya adalah pemerintah yang lebih representatif. Kalau partisipasi secara digital itu diharapkan semua masyarakat dalam kalangan itu akan terwakilkan dalam pengambilan keputusan. Contohnya kayak debat yang ditayangkan secara online. Lalu masyarakat bisa tulis tuh dengan komentarnya. Itu salah satu e-demokrasi. Ya, itu masuk dalam kategori mendukung dialog publik yang lebih luas dan cepat. Kuncinya di sini adalah aksesibilitas informasi dan keterwakilan. Mantap nih, berarti e-demokrasi adalah bagaimana kita mengadaptasi nilai-nilai demokrasi yang lama ke digital. Tapi kan teori tanpa diskusi itu kan hampa nih. Jadi bagaimana kalau kita cari studi kasus yang ada di Indonesia tapi yang dekat-dekat kita aja. Yang paling nyata di daerah-daerah kita itu ada musyawarah atau musyawarah pemerencanaan pembangunan. Dulu musyawarah itu
harus kumpul di balai desa. Sekarang banyak daerah yang bikin portal lewat online, jadi memudahkan masyarakat. Nah, benar. Muslimbing digital itu wujud nyata konsultasi digital atau warga bisa mengusulkan pembangunan jalan atau fasilitas umum dari rumah, dan pemerintah bisa mengusulkan atau memberikan usulan secara digital. Nah, ada juga aplikasi-aplikasi yang resmi yang fungsinya tuh untuk menampung pengaduan yang dikenal sebagai Super Lapor, atau aplikasi-aplikasi lainnya Smart City daerah seperti Jaki atau Jakarta Kini. Itu sisi positifnya juga, tapi kita juga harus jujur, itu ada juga tantangan terbesarnya itu hoax dan disinformasi. Nah, itu masalahnya, partisipasi jadi terkontaminasi. Platform digital yang awalnya jadi tempat aspirasi malah disalahgunakan. Yang awalnya untuk penyebaran informasi malah jadi tempat informasi yang palsu untuk membuat masalah. Selain itu, tantangan inklusi digital juga besar. Kalau kakek nenek kita di desa belum punya HP pintar atau sinyal internet, bagaimana mereka bisa berpartisipasi di lingkungan digital? Akses dan literasi adalah kunci. Nah, yang terakhir itu kepercayaan publik. Percuma kalau secanggih apapun platformnya, pas warga itu melapor, ditindaklanjutinya itu cuma setengah-setengah. Itu yang bisa mengolah warga atau masyarakat tuh tidak mau berpartisipasi lagi. Nah, setuju Elsa, karena kan partisipasi yang sukses itu butuh terus dua arah, di mana masyarakat yang mudah memahami dan juga pemerintah yang responsif. Oke nih teman-teman, karena diskusi kita seru banget dan juga benang merahnya udah dapat, yaitu di mana partisipasi adalah alat digital untuk keterlibatan warga seperti lapor dan musrembang online. Yang kedua yaitu demokrasi, di mana konsep besar untuk memperkuat demokrasi secara digital. Dan yang terakhir yaitu tantangannya, yang dimana kesenjangan akses, hoax, dan juga kepercayaan publik. Nah, sebagai generasi muda, kita pengguna utama teknologi ini, jadi mari kita gunakan smartphone kita bukan cuma sebagai hiburan, tapi juga sebagai alat partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya kali ini. Semoga yang menonton video kita dapat manfaatnya.